Pagi ini kita akan kembali berbicara, merenungkan, ataupun berbagi tentang menghidupi hidup dalam seri yang kedua. Kali ini kita akan melihat kegagalan adalah panggung kasih karunia Allah. Kegagalan, panggung kasih karunia Allah. Di dalam pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi mereka yang gagal. Injil bagi mereka yang gagal. Saya mulai dengan satu cerita gitu ya. Seorang pendeta pernah bercerita gini, pernah mengatakan begini. Ada banyak orang yang sangat terkenal, berpengaruh, pengkhotbah besar di dunia sekarang ini. Mereka besar di dunia sekarang ini, tapi mereka tidak besar di dunia yang akan datang. Di langit yang baru dan bumi yang baru. Di mata dunia mereka terlihat hebat dan kaya, tetapi di mata Allah mereka miskin dan rapuh. Kira-kira mirip seperti ini kita pernah baca di Wahyu. Gitu ya. Tuhan pernah berkata, Yesus pernah berkata ya kepada Yohanes. Ya, ada satu jemaat yang engkau kaya, gitu. Engkau terasa diri kaya, tapi sebenarnya engkau miskin. Kau rasa seperti berpakaian, tapi sebenarnya engkau telanjang. Gitu ya. Di sisi lain, di dunia yang sekarang ini ada banyak orang juga yang tidak dikenal dan tidak terkenal. Gitu. Mereka miskin, diabaikan, tidak dipedulikan. Bahkan rasa-rasanya tidak pantas menerima hai gitu ya. Hello, selamat pagi. Mereka rasanya tidak pantas dikasih sapaan-sapaan seperti itu. Di dunia sekarang ini mereka terabaikan. Tetapi di dunia yang akan datang, di mata Allah mereka kaya dan kuat. Pendeta ini menceritakan kisah nyata ini. Ini kisah nyata kita. Mungkin ada yang antara kita ketika mendengar ini tidak percaya atau masa iya. Ya, tapi ini kisah nyata, cerita dari seorang pendeta. Dia katakan ada satu orang pendeta yang sangat terkenal di suatu negara. Tentunya bukan di Indonesia, di satu negara yang lain. Dia sangat terkenal, dia sering diundang berbicara di kota-kota besar, di gereja-gereja besar di negara itu. Mungkin dia sudah keliling semua kota besar dan semua gereja-gereja besar. Beberapa tahun kemudian dia meninggal dunia. Dan ada satu orang miskin yang tidak dikenal. Orang tidak tahu tentang orang miskin ini, tetapi kemanapun pendeta ini pergi, ya kemanapun pendeta ini pergi untuk melayani, orang miskin ini akan ikut. Di kebaktian-kebaktian itu, orang miskin ini dia duduk di lantai, dia tidak duduk di kursi. Dan tidak ada yang peduli dengan dia. Herannya tidak ada satu orang pun yang bertanya, kamu siapa? Kenapa kamu datang di sini? Kenapa kamu duduk di lantai? Kenapa tidak duduk di kursi? Dia diabaikan begitu saja. Dan dia pun tidak pernah bicara dengan orang yang ada di situ. Satu kata pun dia tidak pernah bicara. Dia hanya diam dan menyaksikan khotbah. Orang miskin ini pun meninggal. Lalu satu kali peristiwa, malaikat Tuhan datang ke sebuah pastori. Lalu mengajak seorang pendeta ke satu tempat. Nah, pendeta yang diajak oleh malaikat ini yang bercerita kisah nyata ini. Diajak ke satu tempat yang penuh dengan rumah-rumah yang sangat mewah, rumah yang sangat indah gitu. Lalu malaikat ini bertanya kepada pendeta yang diajak jalan ini. Menurut kamu rumah mewah ini, rumah kaya ini punya siapa? Pendeta ini langsung pikirannya terbang kepada pendeta yang terkenal itu. Lalu dia bilang, pasti pendeta yang terkenal itu. Lalu malaikat bilang, bukan. Pendeta ini kaget, lalu siapa? Itu pendeta sangat terkenal, dia diundang bicara di mana-mana gitu. Banyak orang bertobat melalui pelayanannya dia gitu. Kalau bukan dia siapa lagi? Lalu malaikat bilang, orang miskin itu yang sering duduk di lantai itu. Nah, malaikat ini bercerita. Orang miskin ini tidak dikenal, tidak diketahui, orang tidak peduli dengan dia. Tapi kemanapun pendeta ini pergi melayani, dia akan ikut. Dia duduk di lantai dan apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Sebelum pendeta itu berkhotbah, orang miskin ini akan berdoa begini. Tuhan Yesus, sebelum pengkhotbah ini buka mulutnya dan berbicara, biarlah Roh Kudus-Mu bicara melalui dia. Seperti pedang bermata dua. Untuk menjamah setiap hati dan menangkan setiap hati bagi Kristus. Malaikat itu bilang kepada pendeta ini, kamu tahu, kekuatan yang mengalir dalam diri pengkhotbah itu adalah melalui doa orang miskin ini. Cerita ini sebenarnya berbagi kepada kita tentang penyangkalan diri. Gitu.
Bisakah kita hidup tanpa tepuk tangan orang kepada kita? Bisakah kita merasa kita berhasil dan sukses, tapi orang biasa-biasa saja, itu biasa. Kita tersinggung atau tidak? Bisakah kita tidak terganggu dengan orang yang tidak kenal kita? Orang bilang, kau lu siapa? Gitu. Kita terganggu atau tidak? Gitu. Bisakah kita tidak duduk di depan tapi duduk di belakang? Bahkan kita ditolak, nothing tulus. Tidak ada bagian diri saya yang terganggu gitu dengan itu. Atau kita ingin terkenal, kita ingin dikenal oleh semua orang, dan kita terganggu kalau orang tidak kenal kita, dan orang tidak perhatikan kita. Kita merasa terganggu gitu. Berkhotbah itu bukan hal yang mudah, bukan lelucon. Berkhotbah itu bukan buat sebuah entertain dan buat orang untuk tertarik dengan kita dan kita diundang kemana-mana. Berkhotbah itu bukan menyampaikan pengetahuan Alkitab, kita sudah sekolah tinggi dan orang harus tahu kita punya pengetahuan seperti apa. Berkhotbah itu menyampaikan isi hati dan pikiran Allah kepada setiap orang yang mendengar. Dengan kuasa Allah. Ketika beta diminta menyampaikan firman Tuhan, beta bergumul susah payah gitu dengan Tuhan. Karena beta tidak mau menyampaikan hanya pengetahuan ini. Beta cerita dengan istri, beta merasa terganggu, hati ini galau gitu. Apa yang mesti beta sampaikan? Bergumul, tidak mudah. Sekarang kalau saya tanya kepada bapak mama saudara yang ada di gedung gereja ini atau di rumah, mengapa kita ke gereja hari Minggu? Banyak orang bilang ya supaya diberkati gitu. Jadi kalau yang pendeta khotbah itu bukan berkat, dia akan pindah ke gereja lain yang bicara soal berkat gitu. Atau mungkin ada yang berpikir sedikit lebih baik, saya ke gereja untuk menyembah Tuhan. Oke. Tapi bagaimana kalau saya katakan, kita ke gereja bukan sekedar beribadah, bukan sekedar menyembah Tuhan, tetapi karena kita tahu kekasih hati kita ada di situ. Bukan pacar kita, bukan suami istri kita, Yesus Kristus. My sweetheart, our sweetheart. Kekasih hati kita, Yesus Kristus ada di situ. Dan dia panggil kita untuk datang bertemu dengan dia di situ. Lalu mengapa kita berdoa? Oh, saya punya banyak sekali masalah yang saya doakan. Saya mau doakan keluarga saya untuk bertobat. Saya mau doakan dunia ini supaya jadi lebih baik. Itu hal yang baik. Tapi bagaimana kalau saya katakan kita berdoa karena kita mau berkomunikasi dengan kekasih kita. Dia menunggu kita untuk berbicara dengan dia. Mengapa kita baca firman Tuhan? Oke, kita mau belajar firman Tuhan, itu hal yang baik. Tapi bagaimana kalau saya katakan kita membaca firman Tuhan karena kita mau dengar suara kekasih kita? Kalau tidak demikian, maka kasih kita kepada Tuhan itu perlu dipertanyakan. Apakah itu kasih yang benar? Apakah itu kasih yang sejati? Ingat, Bapak Mama Saudara, kita ini ada dan hidup hanya karena kasih. Tanpa kasih, kita tidak dapat dan tidak bisa bertahan hidup. Allah adalah kasih. Mereka yang bermasalah dengan kasih, mereka yang miskin kasih, mereka yang tabung kasih di hatinya tidak dipenuhi, maka hidupnya akan bermasalah. Dan kemanapun dia pergi akan menjadi masalah. Dan dia akan sering membuat masalah. Hati kita mesti dipenuhi oleh kasih. Makanya Yesus katakan, seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Dan Yesus katakan, hanya dengan inilah orang mengenal kamu murid-muridku, yaitu kalau kamu saling mengasihi. Bukan kalau kamu kaya dan terkenal. Bukan kalau kamu hebat dan sukses. Tapi hanya dengan ini, kalau kamu saling mengasihi, orang akan tahu, dunia akan tahu kamu murid-muridku. Di mana sebenarnya orang belajar tentang kasih yang sebenarnya? Di mana tempat itu? Menurut saya, pertama dan terutama adalah di Alkitab yang adalah firman Tuhan. Di situ orang belajar tentang kasih. Lalu kedua, yang seharusnya di gereja dan di rumah tangga dan keluarga. Nah, kalau di tempat ini orang tidak belajar tentang kasih, lalu dia mau belajar di mana? Gitu. Mari Bapak Mama semua kita yang punya keluarga dan sudah berkeluarga, mari kita belajar. Apakah rumah kita itu tempat yang baik untuk orang belajar tentang kasih? Untuk suami, istri, anak, orang tua, siapapun yang datang ke rumah kita belajar tentang kasih. Hari ini dalam konteks tentang kasih itu, saya ajak kita untuk sama-sama merenungkan atau mendengarkan bagian ini. Kegagalan itu panggung kasih karunia Allah. Kalau saya tanya kepada kita yang ada dalam gedung gereja ini saat ini, ataupun yang di rumah atau dimanapun mengikuti ibadah ini. Siapa di antara kita yang tidak pernah gagal? Coba angkat tangan. Siapa yang sejak dia bisa berjalan dan dia bisa berlari, dia tidak pernah gagal dalam hidupnya. Saya yakin tidak akan ada yang angkat tangan.
semua mengaku saya pernah gagal. Dan memang kegagalan itu wajar. Amin. Wajar, walaupun kita tidak bisa benarkan. Tapi wajar gitu. Seringkali kegagalan itu tidak bisa dihindari. Kita tidak bisa menghindari kegagalan. Dan kalau kita mau jujur, kegagalan itu tidak enak dan sering menyakitkan. Betul ya? Menyakitkan. Nah, karena itu, kalau kegagalan itu menyakitkan, maka tidak mau belajar dari kegagalan itu sebuah kebodohan. Saya ulang sekali lagi. Kalau kegagalan itu menyakitkan, lalu kita tidak mau belajar dari kegagalan itu sebuah kebodohan. Karena kita akan terus-terusan disakiti, tersakiti. Gitu ya. Ada pepatah lama bilang begini, pengalaman adalah guru yang baik. Menurut saya pepatah itu tidak komplit, tidak utuh. Bukan jumlah pengalaman yang penting, tetapi belajar merespon dari pengalaman itu yang penting. Pernahkah kita ketemu dengan orang yang sudah punya banyak pengalaman, kita sering bilang orang itu sudah banyak makan asam garam dunia ini, tapi hidupnya tidak bijak-bijak juga. Gitu. Hidupnya begitu-begitu, bahkan lebih parah lagi. Gitu. Pernah ketemu atau tidak? Kalau belum pernah ketemu, pulang dari sini, lihat cermin. Nah, kitalah orangnya. Kita orang yang sudah sering-sering gagal, sudah punya banyak pengalaman, tapi tidak berubah-ubah juga. Begitu. Ada banyak hal yang perlu kita ubah, bertobatan dalam hidup ini. Nah, sekali lagi kegagalan tidak bisa kita hindari. Satu saat kita pasti akan gagal. Nanti setelah ibadah ini, atau mungkin dalam doa syafaat, atau mungkin dalam doa merespon firman Tuhan, kita menangis dan ingin bertobat, menyesal, percaya satu saat kita akan gagal lagi. Karena kita manusia masih tinggal dalam daging ini. Kita akan gagal lagi. Tapi jangan takut, ada kasih karunia Allah yang Tuhan berikan untuk melawat kita dan mengangkat kita kembali. Seperti kata Yesus kepada Petrus, pada hari perjamuan malam terakhir, lalu Petrus bilang dia mau mati untuk Tuhan, dia mau serahkan nyawanya untuk Tuhan, lalu Yesus katakan kepada Petrus, malam hari ini, setelah ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Tapi Yesus bilang kepada Petrus, setelah kamu sadar, setelah kamu insaf, saya sudah doakan untuk kamu. Aku sudah berdoa untuk kamu. Setelah kamu insaf, kamu sadar, kuatkan saudara-saudaramu. Tuhan sudah berdoa bagi kita. Mari kita baca ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kita baca bagian yang ada dalam flyer ini. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Saya akan baca ayat 15, Bapak mau saudara melanjutkan ke 16 dan seterusnya, kita berbalas-balasan. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Ayat 15 berkata begini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 16. Kata Yesus pula kepadanya, untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengelurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memulaikan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Kita pasti sudah familiar, sudah akrab, sudah terbiasa dengan cerita ini. Ya. Cerita ini adalah cerita tentang penampakan Yesus
setelah dia bangkit dari kematian, dia mencari murid-muridnya yang terpencar kemana-mana. Ya. Dan cerita ini adalah cerita ketika Yesus datang kepada Petrus setelah Petrus gagal mengikuti Yesus, yaitu dia menyangkal Yesus 3 kali. Nah, kegagalan, sekali lagi kita bicara tentang kegagalan. Kegagalan bukan hanya untuk diratapi, tetapi untuk dipelajari, diakui, dan berharapan dengan diri sendiri. Banyak orang yang menyakiti diri sendiri, membunuh diri sendiri, menyiksa diri sendiri, karena setelah dia gagal, dia tidak bisa berharapan dengan dirinya yang gagal. Dan dia sulit mengakui kegagalannya dia. Kita tahu Petrus sudah meratapi kegagalannya. Menurut Markus 14 ayat 72. Markus 14 ayat 72, pada saat itu ayam berkokok untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus, Yesus pernah berkata, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Petrus sudah menangis, bukan menangis saja, menangis terseduh-seduh. Orang Kupang bilang menangis apa? Makarareuk. Dia makarareuk menangis sakit hati karena dia menyangkal orang yang sangat dia kasihi. Menyangkal gurunya, menyangkal Tuhannya. Sekarang kalau Petrus sudah meratapi kegagalannya, sudah menangis makarareuk, menyesali kegagalannya, mengapa Yesus perlu bicara dengan dia secara pribadi? Kan ada orang bilang begini, ingat toh, besok lupa itu masalah lu jangan coba-coba korek. Besok minta maaf, besok menyesal, lu jangan omong lagi. Nah. Kenapa Yesus merasa perlu berbicara secara pribadi dengan Petrus? Sekali lagi, yang penting dari sebuah kegagalan adalah akui saya gagal, rengkuh itu, hadapi dengan diri sendiri, pelajari dan berdiri kembali. Karena ada kasih karunia Allah yang menyertai kita. 1000 penyesalan ditambah 1000 permintaan maaf tidak ada gunanya jika akar masalahnya tidak diselesaikan. Kita mau 1000 kali minta maaf sampai menyembah, sampai tiara pun, menyesal, menangis, taruh debu di kepala, abu di kepala, tapi kalau akar masalahnya tidak diselesaikan, tidak ada gunanya. Pernah atau tidak? Mungkin kita dulu ya, kita punya remote TV, tekan-tekan begini, channel tidak berubah, atau punya komputer ketik-ketik, tiba-tiba hang, potong pukul, banting-banting, dia jadi. Gitu ya. Ada satu orang yang pernah seperti itu, lagi ketik di komputer, PC yang model dulu, model tabung, ketik-ketik kerja-kerja, tiba-tiba hang. Ditempeleng, tiba-tiba jadi. Ketik lagi seru, hang lagi. Pukul, jadi lagi. Lalu karena dia merasa sangat terganggu, dia bawa ini komputer pi tukang servis. Tukang servis bongkar begini, ketemu ada kabel yang semua putus. Jadi tukang servis bilang begini, Bapak mau tempeleng berapa kali pun, pas tempeleng berkali-kali, kalau kabelnya ketemu, dia tersambung kembali. Tapi setelah itu dia akan hang lagi, dia akan rusak lagi. Karena apa? Bukan tempeleng itu solusinya, tapi perbaiki kabelnya. Menyesal, menangis makarareuk, itu bukan solusi. Tapi selesaikan akar masalahnya. Menurut Yohanes 21 ayat 17, ada kata, maka sedihlah hati Petrus. Gitu. Kata sedih di dalam Yohanes 21 ayat 17, itu dari bahasa Yunani, lopeho, mirip seperti lupa. Gitu. Lopeho. Arti dari kata lopeho ini adalah berduka cita dengan sedih. Menyebabkan kesedihan, menyakiti hati. Jadi hati Petrus saat Yesus bertanya 3 kali, dia pun hati tersakiti. Dia pun hati itu berduka cita, makanya dia menangis. Kenapa Petrus menangis? Kenapa dia sedih? Kan Yesus cuma tanya. Kalau misalnya orang bersedih, kalau di masalah itu dibicarakan. Toh. Kan Yesus tidak tanya, kenapa lu sangkal beta? Lu anak kecil, anak bawang, baru ikut beta 3 tahun, menyangkal beta. Tidak, Yesus cuma tanya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Nah mari ketong analisa ini ya, kenapa Petrus sedih? Mungkin ketong sering mengalami seperti apa yang dialami oleh Petrus. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan Yesus bertanya kepada Petrus berapa kali? 3 kali. Gitu ya. Menurut Lukas 22 ayat 55, ini peristiwa ketika Petrus akan menyangkal Yesus. Lukas 22 ayat 55 bilang begini, di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan Petrus duduk di tengah-tengah. Jadi di peristiwa di mana Petrus menyangkal Yesus itu ada apa? Orang memasang api, ada arang api. Dan menurut Yohanes 21 ayat 9, ketong tadi tidak baca ayat itu karena ketong baca ayat 15,
Yohanes 21 ayat 9, ketika mereka tiba di darat, setelah mereka dapat ikan, mereka lihat apa? Ada api arang di situ. Dan ada ikan dan roti. Yang ketiga, menurut Yohanes 18 ayat 28, ini lagi peristiwa Petrus menyangkal Yesus. Yohanes 18 ayat 28, ketika hari masih pagi, jadi belum siang, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu. Jadi hari masih pagi, atau hari mulai siang, atau dini hari, lebih tepat terjemahnya dini hari. Menurut Yohanes 21 ayat 4, Yohanes 21 ayat 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Nah, jadi, settingannya, pengaturannya, yang Yesus lakukan adalah apa? Pertanyaan, waktu dan tempat itu sama. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, Yesus bertanya kepada Petrus berapa kali? 3 kali. Terjadinya kapan? Saat dini hari, hari mulai siang. Lalu ada apa di situ? Ada api arang. Pernah kesana, kotong pernah berbahagia dengan seseorang, lalu tiba-tiba seorang itu pergi, dan kotong sering mengalami suasana yang sama. Mungkin di rumah yang sama, tempat kerja yang sama, atau mungkin pemuda remaja yang pernah pacaran, lalu putus. Sering lewat jalan di mana dia sering lewat yang dia pacar. Di waktu yang sama, waktu hujan rintik-rintik atau waktu sore-sore. Lalu lewat di tempat makan yang biasa makan sama-sama. Dia sedih. Bertambah sedih lagi apa? Dia ingat, tiap kali kalau makan, beta yang traktir. Bukan dia yang traktir beta. Uang so habis banyak, lalu putus lagi. Gitu. Sedihlah hati Petrus. Waktu yang sama, situasi yang sama, pertanyaan yang sama 3 kali. Itu yang membuat Petrus sedih. Tuhan seringkali membawa kita kepada situasi yang mirip seperti itu untuk ingatkan kita. Gitu ya. Nah sekarang beta ajak ketong memperhatikan bagian ini ya. Yohanes 13 ayat 36. Yohanes 13 ayat 36 berkata begini. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak, engkau akan mengikuti aku. Ayat 37, Petrus bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jadi Petrus bilang kepada Yesus, bahwa sekarang dia mau ikut Yesus. Kemanapun Yesus pergi, mungkin di penjara, mungkin disalibkan, bahkan beta rela berikan bepun nyawa untuk Yesus. Tapi Yesus bilang gini, sekarang lu belum bisa. Sekarang kamu tidak bisa ikut aku. Kamu belum bisa menyerahkan nyawamu. Buktinya kan terbukti kan? Petrus menyangkal Yesus. Lalu kau lihat ayat Yohanes 21 ayat 19. Yohanes 21 ayat 19. Dan hal ini dikatakannya, ini perkataan Yesus kepada Petrus. Untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi di pasal 13, Yesus bilang kepada Petrus, kamu belum bisa ikut aku. Kamu belum bisa berikan nyawamu untuk aku. Tapi di pasal 21, Yesus mau bilang begini, sekarang lu bisa. Sekarang engkau ikut aku, kau sudah bisa ikut aku, dan engkau sudah bisa berikan nyawamu untuk aku. Ada sebuah proses yang panjang. Kegagalan itu membuat Petrus dipulihkan, dan dia bisa ikut Tuhan. Kenapa? Karena di pasal 13, Petrus belum mengalami penyangkalan diri. Ketika dia berhadapan dengan situasi yang mendesak dia, menghantam ketakutannya, dia bukan menyangkal diri, tapi dia menyangkal Yesus. Waktu dia bilang, aku mau berikan nyawaku bagimu Tuhan Yesus, itu karena emosi sesaat. Jadi hati-hati kita yang menyembah Tuhan menangis-menangis, hati-hati kalau itu hanya emosional. Penyembahan yang sejati lahir dari pengenalan akan Allah. Sehingga walaupun tidak merinding-merinding, dia yakin Yesus ada di sini. Minggu lalu beta bilang kalau hanya merinding-merinding, pergi nyanyi di kuburan malam-malam. Itu pasti merinding. Penyembahan yang sejati lahir dari pengenalan akan Allah. Sehingga ketika di dalam Yohanes 21 ayat 18, ini kata Yesus kepada Petrus. Yohanes 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada Petrus, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki.
Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengelurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ketika Petrus masih muda, dia begitu berambisi, obsesi untuk lakukan apa saja yang dia kehendaki, bukan apa yang Tuhan kehendaki. Setelah dia sudah tua, dia mengalami pemulihan, dia mengalami penyangkalan diri, dia tidak lagi sangkal Yesus Kristus, tapi dia sangkal dirinya sendiri. Kan Yesus pernah bilang, kalau kamu mau ikut aku, yang pertama apa? Menyangkal dirimu, pikul salibmu setiap hari lalu ikut aku. Setelah dia sudah mengalami penyangkalan atas dirinya, baru dia bisa berkorban bagi Kristus. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan obsesi masa muda kita? Atau kondisi kita saat ini? Apakah kita ikut Tuhan hanya karena obsesi ambisi diri kita, kehendak kita sendiri? Atau itu benar-benar kehendak Tuhan? Ada satu cerita tentang Petrus, mungkin Bapak Mama pernah dengar. Cerita ini tidak ada dalam Alkitab, tapi ini tradisi yang diceritakan turun-temurun di dalam kekristenan. Bagaimana Petrus mati? Mereka cerita, waktu zaman Kaisar Nero, ya Kaisar Nero ingin menghambat kekristenan, tapi dia tidak bisa. Tidak bisa menghambat kekristenan di kota Roma. Lalu satu kali karena dia punya obsesi membangun kembali kota Roma yang lebih megah, lebih bagus, maka dia ambil tindakan politik membakar kota Roma. Lalu dia buat propaganda, orang Kristenlah yang bakar kota Roma. Semua orang benci dengan kekristenan. Lalu mereka mengejar orang Kristen, bunuh, dibasmi. Semua orang Kristen lari keluar dari kota Roma. Termasuk Petrus. Petrus lari keluar kota Roma, dia melewati satu jalan yang namanya Jalan Avia. Sebuah jalan lorong kecil. Dia keluar dari situ. Ketika dia melewati jalan itu, lalu di dalam penglihatannya, dia melihat ada seseorang yang masuk ke dalam kota Roma dengan pikul salib. Dan dia langsung kenal, itu Yesus. Dan dia berkata kepada Yesus, Quo vadis Domine, Tuhan mau kemana? Quo vadis Domine, Tuhan mau kemana? Lalu Tuhan menjawab dia, beta mau kembali ke kota Roma untuk disalibkan. Lalu Petrus bilang, tidak bisa Tuhan, tidak boleh, biar beta yang kembali ke kota Roma. Lalu Petrus kembali ke kota Roma, dia ditangkap dan disalibkan. Ketika dia mau disalibkan, dia bilang, jangan salibkan saya seperti kalian salibkan Tuhan saya. Salibkan saya dengan kepala di bawah dan kaki di atas, sebab saya tidak layak disalibkan sama seperti Tuhan saya. Nah, disitulah penggenapan tentang apa yang tadi kita baca di Yohanes 1, bagaimana cara Petrus mati dan memuliakan Allah. Dia tidak lagi menyangkal Yesus Tuhannya, tapi dia menyangkal dirinya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sekarang ikut Tuhan itu sudah bagian dari penyangkalan diri atau hanya sebuah ambisi sesaat emosional? Ya, kita memuji Tuhan, menangis-nangis, meloncat-loncat, itu hanya sebuah emosi. Ataukah karena kita benar-benar sebuah kehormatan bagi kita untuk datang berbicara dengan kekasih hati kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus bertemu dengan Petrus di pasal 21 bukan untuk mempermalukan Petrus. Ajang, tempat, area, situasi di mana Yesus tanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku, bukan untuk permalukan Petrus. Tapi itu justru untuk memulihkan status Petrus di depan banyak orang. Petrus menyangkal Yesus di depan banyak orang, Yesus memulihkan Petrus di depan banyak orang. Di depan rekan-rekan sepelayanannya dia. Seolah-olah Yesus mau bilang kepada Petrus begini, dulu lu tidak bisa ikut beta, sekarang lu sudah bisa ikut beta. Dulu lu gagal, sekarang lu akan berhasil. Lu pasti akan berhasil. Itu yang Yesus mau kuatkan kepada Petrus. Ingat, teguran tanpa penerimaan akan membuat perlawanan. Penerimaan tanpa pemulihan akan membuat hidup tak berarti. Saya ulang sekali lagi. Teguran tanpa penerimaan dan pemulihan membuat perlawanan. Kita tegur orang, tapi tidak mau terima dia, maka itu akan membuat perlawanan. Penerimaan tanpa pemulihan akan membuat hidup tidak berarti. Pernah satu kali, kita suruh dia belajar, tapi waktu kita pulang ke rumah dia tidak ada di rumah. Dia pergi main bola. Kita sangat marah saat itu. Lalu ketika dia sampai di rumah, kita tidak biasa marah orang dan tidak biasa pukul orang. Tapi waktu itu kita sangat marah, karena dia tidak mau dengar beta. Beta ambil kemoceng, karena beta belajar, kalau mau pukul orang jangan langsung kulit kena kulit. Harus, beta ingat seperti saya bilang pakai rotan. Beta ambil kemoceng, bulu ayam, beta hantam kulit badan sini. Langsung beta perintahkan, masuk kamar, belajar. Dia masuk ke kamar, lalu belajar.
Nah, ketika dia belajar di kamar, beta dia tidur satu kamar. Dan beta duduk berhadapan dengan pintu kamar itu yang lagi terbuka. Dan beta lihat dia lagi baca. Beta lagi baca buku juga. Sementara beta baca buku, beta teringat, terbayang cerita gambar Yesus menggendong anak domba. Dan seperti ada yang ajar beta tentang makna gambar itu. Maknanya begini. Orang Yahudi kalau mereka gembalakan anak domba, lalu anak domba itu nakal, lari kemana-mana, donggae dengan itu tongkat yang ada pengait. Kalau susahnya bisa lagi, dia masih lari, maka dia akan tangkap, gembala akan tangkap dan patah di punggung kaki, lalu dia gendong bawa pulang. Sampai di kandang domba, dia akan balut, dia akan rawat sampai itu anak domba sembuh. Lalu dilepas lagi. Teringat itu cerita, beta hati galau. Lalu beta pergi ke kamar, beta ketemu dengan dia dan beta tanya, sakit kok? Dia tunduk, air mata jatuh, bilang sakit. Lalu beta ambil minyak tawon, oles di dia punya tangan yang sakit, lalu beta kasih tahu, kenapa beta pukul? Jelaskan ke dia, lalu dia mengerti, kemudian beta bilang, mari kita berdoa. Habis berdoa, dia bilang, oke, sekarang lanjut belajar ya. Dan puji Tuhan sampai saat ini dia akrab dengan beta. Teguran itu penting, tetapi penerimaan dan pemulihan itu membuat relasinya terpelihara. Nah, sedangkan kita ini lebih sering tegur, mungkin orang tua lebih sering tegur anak, tapi tidak mau terima dia kembali. Kita bilang, omong dengan kasar, lu anak tidak tahu diri, bikin malu orang tua. Mungkin kalau mama marah, mama bilang, beta menyesal melahirkan lu, tidak ada gunanya. Nah, dia akan kepahitan dengan kita. Kalau tidak ada penerimaan kembali dan pemulihan, itu makanya kita lihat banyak anak-anak sakit hati dengan orang tua. Beta puji Tuhan, Tuhan percayakan memimpin refleksi di beberapa tempat, di sekolah, di gereja, di mana-mana. Banyak anak yang menangis ketika cerita tentang pemulihan hati Bapa, meraung-raung, makarareuk luar biasa, seperti ada yang berharga hilang dari mereka pun diri. Beta pernah diminta pimpin refleksi di satu sekolah, refleksi retret itu, khusus retret anak nakal itu sekolah. Yang hadir perempuan lebih banyak laki-laki. Jadi retret bukan anak baik, retret untuk anak nakal. Ketika tantang altar call untuk pemulihan hati itu menangis luar biasa. Banyak orang kepahitan. Apalagi mama mesti terlalu jengkel dengan suami. Dia bilang, lu sama ke lu bapak, sama ke keluarga besar, kurang ajar semua. Ay, kepahitan. Aneh kan salah, tarik sampai gerbong paling belakang. Kepahitan luar biasa. Nanti ide mabrak dia cerita, bapak dan mama kelai lah gitu. Kacau sudah itu semua. Ada satu anak muda, ini kisah nyata. Kisah ini datang dari satu pendeta yang ketemu dengan anak muda. Ini anak muda cerita begini dengan pendeta. Satu kali anak muda ini pulang terlambat. Dia mama tunggu di rumah dengan marah. Ini anak datang dari kawan-kawan, anak sudah remaja. Pas sampai di rumah, dia mama langsung marahin anak. Lu anak tidak tahu diri, hanya bisa permalukan keluarga. Dia sangat sakit hati mama dan dia merasa direndahkan di teman-teman sebaya. Lalu sejak saat itu, dia punya hanya satu niat dalam hidup. Ingin membuktikan bahwa dia mam kata-kata itu benar. Lalu dia mulai terlibat dalam narkoba. Hanya untuk satu hal, buktikan kepada mama bahwa mam kata-kata itu benar. Beta anak yang tidak berguna. Nah, ingat ya, seringkali kita tegur orang, tegur anak, tapi kita tidak mau terima dia kembali. Ada lagi bapak dan mama punya peran berbeda. Bapak peran sebagai malaikat, mama peran sebagai orang yang tukang marah. Mama marahin anak luar biasa, marah-marah, bapak ajak main-main, ajak jalan-jalan gitu. Lalu kalau itu anak di sekolah, orang guru tanya, lu di rumah dekat yang siapa? Siapa yang paling baik? Pasti dia bilang apa? Bapak yang paling baik, bukan mama. Bapak dan mama tidak kompak dalam mendidik anak. Itu kacau. Anak akan mempermainkan bapak dan mama. Seorang pendeta lagi, dia cerita begini. Kalau anak saya nakal, buat kesalahan, saya akan tegur dia. Tegur dengan keras, bukan kasar. Tegur dengan keras. Tapi habis tegur, pendeta ini akan bilang begini, tapi Bapak tahu kamu bisa memperbaikinya. Kamu pasti bisa. Dan kamu akan jauh lebih baik. Kalau kamu butuh bantuan, silakan kasih tahu Bapak. Kita tegur, iya. Tegur dengan keras. Kalau kesalahan yang fatal, tegur dengan keras. Tapi kita harus terima dia kembali. Pulihkan relasi itu. Kalau ada anak misalnya, dia mungkin anak kecil ya, dia pegang gelas, dia buang-buang dan gelas itu jatuh.
Mungkin orang tua belum tegur, tapi dia sudah terlanjur buang-buang dan jatuh. Ya. Boleh tegur dia, tapi berbeda dengan cara tegur begini. Dia buang-buang itu gelas, lalu mama bilang, jangan buang gelas, nanti gelas jatuh. Tapi dia masih buang lagi, tegur masih buang lagi. Lalu gelas pecah, itu mesti tegur dengan keras. Kenapa? Karena itu menunjukkan sifat pemberontakan. Kalau yang pertama, mungkin dia hanya tes-tes saja, karena mana ya kalau buang-buang gelas. Tapi kalau tegur berkali-kali, dia masih lakukan, itu ada tanda-tanda pemberontakan. Dan itu harus tegur dengan keras. Tetapi habis tegur, pulihkan itu. Terima dia kembali. Apa yang Petrus belajar dari diskusi pembicaraan dia, conversation dia dengan Yesus. Pertama, yang Petrus belajar adalah ketidaklayakan. Ingat, ini sangat penting. Petrus gagal di tempat di mana dia paling banggakan. Apa yang paling Petrus banggakan? Kita ingat cerita ya. Waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, siapa orang yang bela Yesus? Hampir semua murid bangun lari. Siapa yang bela Yesus? Hanya satu, Petrus. Dia pakai apa? Pakai pedang. Dia jago pedang. Makanya dia bisa potong di telinga hamba Imam Malkus. Dia bukan tusuk di perut. Kalau kau bilang apa? Lu potong salah, jangan telinga, hantam di perut. Tidak. Dia potong di telinga. Telinga putus. Petrus punya kebanggaan adalah dia mau tunjukkan bahwa dia bisa, dia hebat. Tapi justru di situ dia gagal. Matius 26 ayat 33, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Petrus suka menunjukkan diri dia lebih hebat dari orang lain. Tapi justru disitulah dia gagal. Kebanggaan kita bisa jadi kegagalan kita. Kenapa? Karena sering kita yang kita banggakan itu berhala dalam diri kita. Apa itu berhala? Berhala itu sesuatu yang kita jaga, kita rawat untuk menolong kita jadi berarti dan berharga. Ada orang yang berhalanya pengakuan. Jadi kalau orang tidak mengakui dia di depan orang itu dia merasa sangat-sangat tidak berarti. Ada orang yang berhalanya penerimaan. Kalau dia tidak diterima, pendapatnya tidak ditanya, itu dia merasa kok saya di sini tidak berarti. Gitu. Berhalanya Petrus apa? Kebanggaan, dia mau diakui di depan orang, tapi justru itu kegagalannya dia. Bahkan kadang-kadang kita sudah berdoa, tapi kita merasa, kayaknya berdoa tidak ada artinya gitu. Karena apa? Kita berdoa, tapi kita masih mengendalikan kekuatan kita. Kita masih andalkan berhala kita. Dan ini yang bagaimana, bukan sayang, tapi seperti apa ya. Kadang-kadang Tuhan biarkan, lu udah lupung kebanggaan. Saat-saat lu akan jatuh, ketika lu jatuh, lu akan panggil beta. Seperti orang tua tegur anak, tegur-tegur dia tidak dengar, orang tua bilang, sudah, lupi sudah. Tapi orang tua tahu, lu akan gagal dan lu akan cari beta. Seperti bapak, biarkan itu anak bungsu pergi, lu mau bawa harta, bawa sudah. Tapi bapak tahu, satu saat lu akan pulang kembali. Ya. Dan di dalam kegagalan itu, Yesus datang menemui Petrus di Danau Tiberias. Nah, sekarang Tuhan mencari kita di sini, atau mencari kita dimanapun kita berada. Dia tahu kita gagal dan dia mau tawarkan kasih karunia-Nya kepada kita. Dia tegur kita, tapi dia terima kita kembali dan dia pulihkan kita. Dia merespon ketika kita menyangkal diri Tuhan, beta sudah bisa lagi, beta sudah gagal, beta butuh Tuhan. Dia pulihkan kita dan dia katakan kamu akan berhasil kembali. Saya menuntun kamu, kamu akan bangkit kembali. Kelemahan kita seharusnya menjadi panggung yang indah bagi kasih karunia dan kekuatan Allah dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa menghilangkan kelemahan dalam diri kita, tidak bisa. Kelemahan itu panggung kasih karunia dan kekuatan Allah dalam hidup kita. Yang kedua, apa yang Petrus belajar dari pembicaraannya dengan Yesus Kristus? Yang kedua, Petrus belajar bahwa yang penting bukan sekedar keberanian dalam pelayanan, tetapi kasih yang benar. Petrus belajar bahwa yang penting bukan sekedar keberanian dalam sebuah pelayanan, tetapi kasih yang benar. Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kau sudah bergiat, mungkin Yesus bilang Petrus, kau sudah bergiat, kamu berani menderita untuk aku, kamu berani berikan nyawamu untuk aku. Tetapi apakah itu karena engkau mengasihi aku? Atau karena kamu mau tunjukkan di hadapan orang bahwa kamu hebat, kamu bisa, kamu lebih baik dari orang lain. 1 Korintus 13 ayat 3, ayat yang terkenal tentang kasih. 1 Korintus 13 ayat 3 berkata begini, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku.
Kita boleh melayani, boleh bergiat di dalam pelayanan kita, dalam hidup kita, dalam kerja kita. Tapi kalau itu tanpa kasih, tidak ada gunanya. Kita yang ada di sini, kita ikut secara online dimanapun kita berada. Mungkin sekarang kita pernah katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tetapi bisa jadi ketika kita katakan Tuhan aku mengasihi Engkau, karena kita mengandalkan kekuatan kita. Kita merasa kita bisa mengasihi Tuhan. Kita mampu melayani Tuhan. Kita bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan karena kekuatan kita. Tetapi bukan karena kasih karunia Allah dalam diri kita. Petrus bilang kepada Yesus bahwa dia mau berkorban untuk Tuhan, tetapi kasihnya kepada Tuhan masih hitung-hitungan. Dia masih mengandalkan kehendak dan kekuatannya. Dia belum sungguh-sungguh menyangkal diri. Makanya terbukti dengan kata-kata Yesus kepada dia di Yohanes 21. Waktu kau masih muda, kau ikat pinggangmu sendiri. Kau pergi ke tempat di mana kau kehendaki. Mana kau suka kau pergi. Kau suka melayani situ kau pergi. Kau suka ke sana kau pergi. Kau suka bikin ini kau pergi. Tapi kalau kamu sudah tua, apa artinya? Kalau kamu sudah menyangkal dirimu, menyangkali kekuatanmu, kau akan dibawa ke tempat yang tidak kau sukai, tapi kamu akan dengan rela hati pergi ke situ. Saat kita punya kasih yang benar kepada Tuhan, kita akan berkorban. Ada orang pernah bilang begini, kasih tidak sama dengan pengorbanan. Tetapi tidak mungkin orang mengasihi tanpa berkorban. Sekali lagi, kasih tidak sama dengan pengorbanan. Tetapi tidak mungkin orang mengasihi tanpa berkorban. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan benar, kita akan katakan bahwa ketika kita berkorban, itu bukan pengorbanan, tetapi itu sebuah kehormatan. Para pemusik silakan ke depan. Kalau kasih kita kepada Tuhan sudah sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan, dengan kasih yang benar, seperti kasih yang Yesus harapkan dari kita, seperti kasih yang Yesus mau dari kita, maka ketika kita berkorban, kita akan katakan itu bukan sebuah pengorbanan, tetapi itu sebuah kehormatan. Maka kita tidak akan hitung-hitungan di dalam pengorbanan kita kepada Tuhan. Tetapi justru kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan katakan, Tuhan terima kasih. Karena Engkau berikan kepadaku kehormatan untuk berkorban bagimu. Pengorbanan kita sekali lagi, bukan sesuatu yang mungkin kita merasa, ya saya pantas berkorban dan saya harus berkorban. Tapi sekali lagi, itu adalah sebuah kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk berkorban bagi Dia. Mari sungguh-sungguh kita merenungkan ya, keadaan kita, kasih kita kepada Tuhan. Mari kita merenungkan sungguh-sungguh apakah kita sudah berkorban bagi Tuhan seperti yang Yesus mau. Berkorban karena kita menyangkal diri, bukan berkorban karena memang itu kehendak kita dan kita mau, apalagi karena sebuah emosi, sebuah ambisi atau obsesi. Mari sambil kita katakan ya, Yesus Engkau anugerah terindah dalam hidupku. Yesus tahu semua pergumulan hidup kita. Sambil kita merenungkan kembali bagian firman Tuhan yang telah kita baca, kita dengarkan. Renungan yang telah kita terima.